Agus bekerja sebagai guru di sebuah sekolah sulap tua di Inggris yang terletak di sebuah kastil indah. Pagi-pagi sekali, dia berjalan menyusuri koridor. Tiba-tiba, Agus mendengar suara keras dari kelas dan pergi ke sana untuk memeriksanya. Dia melihat ada 3 siswa mengangkat tongkat sihir. Salah satunya adalah penyihir palsu. Bisa tebak siapa? Anak ini, dia memegang ranting biasa, bukan tongkat sihir. Agus menyelesaikan pertengkaran dan pergi ke ruang makan. Dia bisa memilih salah satu dari 4 set sarapan ini, tapi Agus gak makan daging atau ikan. Selain itu, dia juga alergi terhadap semua buah dan beri berwarna ungu. Bisa bantu Agus memilih pilihan yang paling aman? Oke, singkirkan sarapan yang pertama. Bagel keju ini kelihatannya enak, tapi ada salmonnya. Di set kedua, ada roti panggang dengan selai blueberry yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Sedangkan untuk pilihan keempat, ada daging goreng di bawah waffle yang lucu ini. Jadi, Agus harus memilih opsi ketiga. Mesti ada kubis ungunya, kan gak ada yang bilang kalau dia juga alergi terhadap sayuran ungu. Chef menawarkan Agus sebuah kesepakatan. Kalau bisa menebak teka-tekiku, kamu boleh dapat hidangan penutup tambahan. Agus setuju. Inilah teka-tekinya. Apa yang meleleh di dalam freezer? Embun beku saat freezer dimatikan. Setelah sarapan, Agus pergi ke rumah kaca sekolah untuk menyapa Miss Eva. Kelihatannya Miss Eva kebingungan. Pagi tadi, ada 3 penyihir jahat membuka portal sihir dan menyelinap masuk ke rumah kaca ini. Mereka menyamar jadi tanaman, dan sekarang aku nggak tahu di mana mereka. Bisakah kamu membantu Agus menemukan mereka? Lihatlah kaktus ini. Dia nggak punya akar dan mengapung di udara tanpa pot. Bunga lili punya 6 kelopak, tapi yang satu ini cuma 5. Dan labu ini punya pola dan warna semangka. Maka 3 tanaman inilah penyihir jahatnya. Agus berjalan menyusuri aula besar. Tiba-tiba seekor burung hantu hinggap di kepalanya dan merusak tatanan rambutnya. Agus kesal sekali dan bertanya ke 3 siswa yang berdiri di dekatnya. Burung hantu siapa ini? Bisakah kamu menemukan pemilik burung hantu itu? Ini dia orangnya. Dia punya aksesori berwarna sama kayak burung hantunya. Waktunya pelajaran terbang. 3 siswa, Wendy, Drake, dan Angelica akan berlomba naik sapu terbang. Kamu bisa lihat siapa yang curang? Angelica sedang merapal mantra ke sapunya supaya terbangnya lebih cepat. Angelica didiskualifikasi. Sementara itu, Drake, Wendy, dan Rob bersiap-siap untuk memulai balapan. Bisa tebak siapa yang akan menang? Sapu Drake patah dan posisi Rob salah. Dia bakalan telat mulai lomba. Jadi, Wendy punya kesempatan terbaik untuk menang. Agus memulai pelajaran transfigurasi. Dia memberikan sebuah apel kepada setiap muridnya dan meminta mereka untuk mengubah buah tersebut menjadi batu. Kemudian, Agus pergi ke toilet. Setelah beberapa saat, dia kembali dan menemukan katak besar di mejanya. Agus menanyai 3 orang yang dicurigai di antara para siswa. Drake berkata, "Bukan aku sibuk dengan tugas. Untungnya aku berhasil." Bella berkata, "Magnus, Pak, aku melihatnya menangkap kodok di kolam tadi malam." Dan Magnus berkata, Drake pelakunya. Dia ingin mengalihkan perhatian Bapak karena dia nggak ngerjain PR.
Siapa yang berbohong? Drake, lihat aja mejanya. Ada sebuah apel di sana. Tapi dia bilang dia berhasil mengubahnya menjadi batu. Agus lagi naik sapu di taman saat istirahat makan siang. Tiba-tiba ada yang melempar tabung cat ungu ke kepalanya. Agus kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia menemukan 3 orang tersangka dan menginterogasi mereka. Billy berkata, "Aku duduk di bawah pohon ek tua ini dan mengerjakan PR." Bella berkata, "Aku lagi melukis Billy. Tapi tiba-tiba aku sadar cat unguku hilang. Kami berdua di sini sejak tadi." Dan Lily berkata, "Aku barusan naik sapu. Aku bahkan gak lihat ada cat, Pak." Siapa yang mengerjai Agus? Ada cat ungu di tangan Bella, tapi nggak apa-apa karena dia sedang melukis. Pakaian Billy terlihat baik-baik saja, tapi ada noda cat aneh berwarna ungu di rambut Lily. Itu karena dia menyembunyikan tabung cat di bawah topi penyihirnya setelah melakukan prank tadi. Agus mengunjungi dunia manusia seminggu sekali karena dia suka banget sama produk dari toko roti lokal. Tapi hari ini, dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya penyihir. Bisa tebak kenapa? Coba lihat wanita cantik ini. Dia kelihatannya muda, tapi pantulannya di cermin menunjukkan seorang penyihir wanita tua. Setiap musim dingin, pesta dansa mewah diadakan di sekolah sihir itu. Beberapa siswa menampilkan tarian tradisional sebagai bagian dari upacara pembukaan. Tiba-tiba, salah satu penari, Lily, kehilangan keseimbangan dan jatuh di depan semua orang. Agus memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa seseorang telah menumpahkan minyak zaitun di lantai dansa dengan sengaja. Dia menginterogasi 3 tersangka. Hari berkata, "Pak, bukan aku yang melakukannya. Lily pacarku. Gak mungkin aku ngeprank dia begitu." Richard berkata, "Lily benar-benar pantas mendapatkannya. Dia menolak ajakanku pergi ke pesta dansa. Aku gak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku berterima kasih kepada orang ini." Dan Bella berkata, "Sebelum pertunjukan, aku selfie bareng pacarku. Lihat aja foto-fotonya kalau nggak percaya." Sekarang, Agus tahu persis siapa yang bersalah. Kamu tahu nggak? Si Bella. Lihat aja foto selfie-nya. Dia mengenakan kalung botol penyihir dan kalung itu penuh dengan minyak kehijauan. Tapi sekarang sudah kosong. Sekolah sihir itu menyewa seorang fotografer untuk mengambil foto-foto mewah di pesta dansa. Foto ini diambil pada tengah malam. Dan yang ini setengah jam kemudian. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi di sini? Penyihir ini tidak mendorongnya. Dia sebenarnya mencoba menyelamatkan penyihir wanita itu dengan mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra. Dan dia berhasil seperti yang bisa kita lihat di foto kedua. Pesta dansa musim dingin telah usai. Agus mengadakan pesta untuk para guru di apartemennya. Semuanya berjalan lancar. Namun keesokan harinya, Agus sadar ada yang telah mencuri buku mantra paling langka dan paling mahal dari perpustakaan rahasianya. Agus tidak pernah memberitahu siapapun tentang ruangan ini. Tapi kuncinya tidak rusak, yang berarti pencuri itu tahu mantra khusus untuk membuka pintu. Hanya ada 4 tamu yang punya kemampuan setingkat itu. Ambrose, Morgana, Rosamund, dan Richard. Agus bergegas ke ruang guru. Dia menanyai semua tersangka. Setiap guru mengaku tidak ada hubungannya dengan perampokan itu. Kamu bisa menebak siapa pencurinya? Ambrose, satu kancing emas copot dari jubahnya karena kancingnya jatuh di TKP.
Sementara itu, Ambrose melihat-lihat buku mantra dan menemukan resep ramuan yang memungkinkan untuk berteleportasi kemana saja. Namun sayangnya, 3 bahan terakhir berupa kode. Berikut petunjuk untuk memecahkan yang pertama. Ini adalah bunga yang dapat ditemukan di antara hidung dan dagu. Ada yang tahu apa itu? Tulip. Inilah petunjuk berikutnya. Jenis sayuran apa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang setiap bulannya? Celery atau seledri. Dan petunjuk ini akan menuntunmu ke bahan terakhir. Room atau ruangan apa yang bisa dimakan? Mushroom. Ambrose menghabiskan ramuan dan berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Di malam hari, Agus mengatur panggilan Zoom darurat dengan sesama penyihir. Mereka semua saat itu berada di kota yang sama, tapi nggak punya waktu untuk bertemu secara offline. Sayangnya, panggilan video mereka diganggu oleh orang asing. Bisakah kamu mengenali si penipu? Semua penyihir tinggal di kota yang sama, yang berarti mereka berada di zona waktu yang sama. Panggilan itu dilakukan pada malam hari, seharusnya di luar gelap, tapi orang ini berada di tengah hari yang cerah, maka dialah penipunya. Agus pergi ke pasar sihir. Dia ingin membeli bahan-bahan khusus untuk ramuan yang akan membantunya menemukan buku yang dicuri. 1 bunga violet berharga 10 koin perunggu, dan harga 1 bunga lili adalah 15 koin perunggu. Bisakah kamu menghitung harga bunga starflower yang satu ini? Satu bunga starflower berharga 20 koin perunggu. Setiap bunga berharga 2,5 koin per kelopak. Dan bunga ini punya 8 kelopak. Annie adalah seorang mahasiswi. Setiap hari sebelum kelas, dia membawa bekal roti lapis untuk makan siang. Tapi makanannya selalu menghilang dari ranselnya. Setelah Annie lagi-lagi kelaparan, dia kesal sekali dan memutuskan untuk mencari si pencuri. Keesokan harinya, dia menaruh ranselnya di kelas, bersembunyi di loker, dan menunggu. Annie melihat seseorang mengeluarkan roti lapisnya dari ransel, tapi dia tidak melihat wajah si pelaku. Dia pun bertanya ke teman-temannya tentang roti lapisnya yang dicuri. Liam bilang, "Apaan sih? Aku cuma doyan salad buah." Jason bilang, "Nenekku bikinin roti lapis ini buatku." Sementara Charlie bilang dia baru beli roti lapis miliknya di mesin penjual otomatis sekolah. Siapa yang bohong? Tidak ada selada di roti lapis Annie, jadi pasti Jason pencurinya. Annie berhasil melewati UAS pertamanya di kampus, jadi dia menggelar pesta. Dia mengundang semua temannya, tapi malam ini Annie menyadari salah satu dari mereka bukan manusia. Siapa ya? Ini nih, Handy. Kedua sepatunya sisi kanan semua. Saat libur semester, Annie membuka toko cuci gudang dan menjual gaun-gaun lamanya. Gak butuh waktu lama, Annie mendapatkan pelanggan pertamanya, Tina. Dia memilih satu gaun dan bertanya kepada Annie, "Berapa harga gaun ini?" Annie menjawab, 300.000. Menurut Tina itu kemahalan sih. Jadi dia bertanya, "Kalau 270.000 aja gimana?" Annie pun setuju. Tina memberi uang 300.000, tapi Annie nggak punya kembalian. Jadi dia ke rumah tetangganya untuk menukar uang. Si tetangga memberi Annie 3 lembar uang, 2 20 ribuan dan 1 10 ribuan. Annie kemudian kembali dan memberi 30.000 ke Tina, lalu memasukkan 20.000 sisanya ke dompet. Beberapa menit kemudian tetangganya datang ke tempat Annie dan bilang,
Uang yang kamu kasih itu palsu, balikin uangku. Lalu Ani memberikan uangnya sendiri ke tetangganya. Berapa kerugian Ani? Pertama, Ani memberi gaun tadi secara gratis dan harga aslinya 300.000 sebelum diskon. Lalu dia harus memberi uang 50.000 dari kantongnya sendiri ke tetangganya. Jadi, totalnya Ani sudah rugi 350.000 rupiah. Kemudian Ani mengajak sahabatnya Nina main seluncur es di taman. Beberapa saat kemudian mereka lapar dan membeli burger. Mereka memilih topping yang sama dan menuangkan banyak saus. 10 menit kemudian Nina mual dan Ani menelpon ambulans. Para medis membawa Nina ke rumah sakit dan mendiagnosis keracunan parah. Kira-kira saus mana yang ada racunnya? Yang ini karena Ani nggak pakai saus bawang putih. Saat Nina sudah membaik, Ani mengajak dia jalan-jalan. Mereka melihat satu rumah paling seram dan memutuskan masuk. Aduh, ada-ada aja. Saat mereka masuk, pintu di belakang mereka tiba-tiba menghilang. Sekarang mereka punya 3 jalan keluar. Ada zombie di balik pintu pertama, vampir seram menunggu di balik pintu kedua, dan ada hantu penasaran di balik pintu ketiga. Jalan mana yang paling aman? Mereka harus memilih pintu ketiga. Si hantu mungkin seram, tapi tidak berbahaya. Ya, paling suaranya aja yang seram. Nina dan Ani sekarang ada di ruangan selanjutnya. Pintu keluar terbuka dan mereka berlari ke sana. Tapi penyihir tua tiba-tiba muncul dan berteriak. Hehehe, tidak semudah itu. Kalian harus memecahkan teka-tekiku dulu. Kenapa kata-kata ini berurutan? Nina dan Ani gagal memecahkan teka-teki ini. Kalau kamu gimana? Ini dia jawaban yang tepat. Semua kata ini berrima dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu sebabnya kata-kata ini berurutan. Penyihir mengirim Nina dan Ani ke ruang bawah tanah, tapi mereka nggak menyerah dan menemukan 3 jalan keluar lagi. Ruangan di balik pintu pertama dipenuhi gas beracun yang sangat berbahaya bagi paru-paru dan kulit. Ada beban seberat 1 ton di atas pintu kedua yang bakal menimpa siapapun dan apapun yang masuk. Dan ada harimau lapar di balik pintu ketiga. Ani dan Nina ragu, tapi akhirnya memutuskan pilihan yang tepat. Pintu mana yang mereka pilih? Nina melepas dan melempar sepatunya ke lantai di ruangan kedua. Beban tadi merusak sepatu Nina, tapi mereka bisa masuk dan menutup pintunya, lalu mereka kabur lewat jendela. Sayangnya, mereka tersesat di hutan ajaib. Udaranya dingin sekali, karena pada saat itu turun salju. Setelah berjalan sebentar, mereka melihat 3 jalan. Semua tampak berbahaya. Kalau memilih jalan ke kiri, mereka harus melewati serigala lapar. Kalau lurus ke depan, mereka harus melewati desa tempat tinggal manusia serigala. Dan jalan ketiga mengarah ke danau tertutup es tipis yang bisa pecah kapan saja. Jalan mana yang harus mereka pilih? Mereka harus memilih jalan kedua. Lihat langitnya deh, ini malam bulan baru. Manusia serigala cuma berbahaya saat bulan purnama. Nina dan Ani sampai di rumah dengan selamat, tapi seseorang merampok apartemen mereka ketika mereka sedang pergi. Mereka menelpon polisi dan polisi menginterogasi 3 tetangga. Jeffrey bilang, "Sepanjang akhir pekan ini, aku mancing bareng teman-temanku." Halda bilang, "Aku nggak keluar rumahku. Sepanjang akhir pekan ini aku ngecat dinding apartemen karena aku suka warna cerah." Sementara Lucy bilang, dia karaokean bersama teman dan nggak dengar suara yang mencurigakan. Siapa yang berbohong? Halda, sebagian besar dinding di apartemennya berwarna putih, tapi dia bilang baru ngecat semuanya ke warna cerah.
Nina mendapat pekerjaan di toko buku dan di hari pertamanya bekerja, dia menemukan jam tangan antik di lantai. 3 orang datang untuk mengambilnya. Kevin bilang, Aku beli jam tangan ini dari gaji pertama bertahun-tahun lalu. Violet bilang, ini jam tangan warisan kakekku. Sementara Dylan bilang, Jam tangan ini harganya nggak ternilai. Ini kado hari jadi pernikahan kelima kami dari istriku. apa kamu tahu jam tangan siapa ya ini? Violet, pergelangan tangannya paling kecil, oleh karena itu dia bikin lubang ekstra, kalau enggak jam tangannya pasti longgar. Annie berkencan dengan Jerry. Begitu Annie sampai di apartemen Jerry, Jerry berubah menjadi penyihir jahat. Jerry mau ngerjain Annie dan bilang, Aku bakal bebasin kamu, tapi besok buatkan aku sarapan. Kalau lumayan enak, kamu bakal bebas. Kalau nggak enak, kamu bakal tinggal di sini selamanya. Wah. Keesokan paginya Annie ke dapur dan mulai memasak, dan saat berbalik dari kompor, Jerry menuang sekotak garam ke panci. Saat Annie menyajikan sarapan, Jerry malah berpikir dia harus membebaskan Annie. Apa sih yang Annie masak? Annie masak telur rebus. Annie mendapat pekerjaan baru, dia harus membantu pengawas kereta api. Suatu hari mereka menghadapi masalah besar, kereta yang lebih cepat mendekat ke arah yang lambat. Menurut jadwal, kereta yang lebih lambat harus membiarkan kereta yang lebih cepat lewat lebih dulu. Annie pun menyarankan untuk memakai jalur kereta api tambahan, tapi jalur ini terlalu pendek untuk kereta yang lebih lambat. Annie bingung, tapi akhirnya dia menemukan solusinya. Apa yang dia sadari? Kereta yang lebih cepat harus menggunakan jalur kereta api tambahan ini. Sekarang kereta yang lebih lambat bisa bergerak mundur. Saat jalur kereta utamanya kosong, kereta yang lebih cepat bisa pergi duluan. Annie mendapat surat yang bertuliskan ada keluarga vampir pindah ke salah satu rumah di kompleknya. Annie ingin mencari bukti bahwa vampir itu nggak ada. Lalu dia menemukan jalan yang dia butuhkan. Ada 3 rumah di sana. Rumah mana yang mencurigakan? Lihat jejak kakinya deh. Aneh banget kan? Dari rumah A dan C ada jejak masuk dan keluar. Artinya ada yang datang dan meninggalkan kedua rumah ini. Untuk rumah B jejak kakinya cuma mengarah ke dalam, jadi ini pasti rumah keluarga vampir itu. Annie bilang ke Nina tentang petualangannya tadi, tapi Nina nggak percaya. Jadi malam berikutnya, Nina pergi sendiri ke rumah itu. Begitu dia berjalan melewati pintu itu terkunci di belakangnya. Nina pun berjalan dan menemukan 3 pintu. Bentuknya mirip, tapi simbolnya beda-beda. Tiba-tiba suara seram bergema. Satu-satunya cara agar kamu bisa selamat adalah keluar lewat pintu kelima. Tapi cuma ada 3 pintu. Pintu mana yang harus Nina pilih? Lihat simbolnya deh, semuanya adalah angka yang berhadapan. Jadi Nina harus memilih pintu pertama, simbol ini terdiri dari 2 angka 5 yang disatukan. Ini pasti pintu kelima yang dia butuhkan. Ada pencurian yang terjadi di kampus Annie dan Nina, polisi menangkap 3 tersangka. Tugas si detektif adalah mencari tahu tersangka mana yang merupakan robot. Ada beberapa barang terletak di meja di depannya, pisau dapur, sebotol air, obeng, dan spidol. Annie bilang dia tahu cara mengenali si robot. Apa yang harus mereka lakukan? Detektif harus meminta masing-masing dari mereka minum air dari botol. Si robot pasti akan menolak kalau nggak mau badannya korslet kan? Suatu hari Annie pergi ke rumah neneknya. Neneknya tinggal sendirian di pedesaan. Cuma ada beberapa toko di dekat sana tanpa tempat hiburan lain ataupun tetangga. Annie bosan dengan kehidupan di kota dan ingin menghirup udara segar selama beberapa minggu. Pacarnya Chandra mengizinkan dan keesokan harinya setelah Annie pergi, Chandra mengirim chat untuk menanyakan keadaan Annie. Annie bilang semuanya baik-baik aja, lalu Annie mengirimkan foto selfie.
Chandra melihat foto itu dan tahu kalau Ani udah bohong. Kok bisa? Lihat saja taksi ini. Ada tanda bioskop yang terpantul di kaca depannya tuh. Waktu Hilmi pergi ke supermarket untuk beli semangka, dia nemu 4 semangka ini. Tapi cuma satu yang bisa dimakan. Kamu bisa tebak yang mana? Semangka yang pertama adalah hologram. Gambarnya seperti pixel kan? Tangkai semangka kedua adalah ular hijau, jelas bukan pilihan aman. Dan semangka keempat punya retakan kecil. Jadi Hilmi sebaiknya pilih semangka ketiga aja. Pada suatu malam yang dingin dan gelap, Hari dan Pam lagi santai di rumah mereka. Hari lagi nonton TV, sementara istrinya Pam lagi menikmati buku misteri favoritnya. Tiba-tiba mati listrik dan Hari mutusin untuk tidur aja, tapi Pam pengen namatin bukunya dulu. Gak ada lampu darurat di sana, tapi hal itu gak mengganggu Pam. Kok bisa? Pam dengerin buku audio di ponselnya. Dia besar di Sabtu dan Senin, kecil di Kamis, besar kecil di Selasa, nggak ada di Jumat dan Minggu. Apa ya kira-kira? Huruf S. Bella dan Ken terbang ke Eropa untuk bulan madu. Perjalanan mereka memakan waktu 2,5 jam. Setelah 2 minggu bersama, mereka pulang. Tapi kali ini, perjalanan mereka memakan waktu 150 menit meskipun pesawatnya terbang pada kecepatan yang sama. Kenapa ya? Ternyata 2,5 jam itu sama dengan 150 menit. Karina berkemah di hutan bersama 3 sahabatnya. Mereka menyantap makan malam enak, lalu tidur. Pagi harinya, Karina bangun pertama dan melihat semua makanan dari tas sudah habis dimakan seseorang. Karina menanyai teman-temannya. Jojo bilang, Aku capek banget semalam dan langsung tidur begitu kepala aku nempel bantal. Aku nggak tahu apa-apa. Lea bilang, aku keluar dari tenda tengah malam untuk ke toilet. Makanannya masih di tempat semula di tas di dekat pohon. Wendy bilang, aku keluar tenda malam-malam untuk melihat bintang. Aku cuma makan 1 coklat, sumpah. Siapa yang memakannya? Monyet yang sembunyi di pohon. Kamu lihat jejak kaki di sekitar tas itu? Itu bukan jejak kaki manusia. Gary adalah seorang dekan, mobilnya dicuri pagi ini. Gak lama kemudian polisi nemu mobil itu di seberang jalan. Pencurinya nabrak tiang, lalu kabur. Polisi menanyai 3 tersangka. Hilmi bilang, aku sibuk karena ada kelas sepanjang pagi, lalu aku jalan dengan teman-temanku. Rian bilang, Aku periksa kertas ujian saat itu. Robby bilang, Aku bolos kuliah dan pergi ke tempat pacarku. kamu bisa tebak siapa pelakunya? Hilmi, perhatikan bagian dalam mobilnya deh. Dia kehilangan salah satu antingnya. Usia gabungan Jenny dan Yasmin 49 tahun. Jenny 2 kali umur Yasmin saat Jenny seumur Yasmin sekarang. Berapa umur kakak beradik ini? Jenny 28 tahun dan Yasmin 21 tahun. Lisa suka anggur tapi nggak suka kentang. Dia suka labu siam tapi nggak suka selada. Dia juga suka kacang polong tapi nggak suka bawang bombay. Kalau begitu, dia suka labu atau apel ya?
Labu, karena Lisa cuma suka makanan dari tanaman rambat. Kata mana yang gak cocok dalam kelompok ini dan kenapa? Skuter, semua kata yang lain adalah anagram. Dua orang mengikuti lomba, mereka harus menahan sesuatu. Akhirnya juri mengumumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah orang yang tangan dan kakinya diikat. Kok bisa? Gampang aja, peserta harus menahan napas dan orang yang diikat itu berhasil menahan napas paling lama. Becky lagi mikirin kata dengan 7 huruf yang sering kita baca. Huruf keempat, 5, 6, dan 7 bertambah setiap tahun. Huruf ke-7, 6, dan 3 meliputi 70% dunia. Kata apa yang dipikirkan Becky? Jawabannya adalah berusia. Usia kita bertambah setiap tahun dan air meliputi lebih dari 70% bumi. Ami melihat Niko dan Niko melihat Mia. Ami udah nikah, tapi Mia belum. Apa orang yang udah nikah melihat orang yang belum nikah? Jawaban kamu iya atau enggak? Atau informasi ini nggak cukup? Jawabannya adalah ya. Ada 2 kombinasi yang masuk akal. Kalau Niko udah menikah, Mia yang belum nikah melihatnya yang udah nikah. Kalau Nick belum nikah, masih ada Ami yang udah nikah. Kalau gitu, dia melihat Niko yang masih lajang dan itu juga menjawab pertanyaannya. 5 teman lagi makan apel, Ami selesai sebelum Bob, tapi setelah Nur. Danny selesai sebelum Eva, tapi setelah Bob. Kamu tahu urutan orang yang menghabiskan apel itu? Nur, Ami, Bob, Danny, dan Eva. Eric adalah petugas parkir di supermarket. Suatu hari dia lagi patroli di tempat parkir seperti biasa. Dia melihat ada yang parkir di tengah jalan, lalu dia menanyai 4 cewek. Maaf mbak-mbak, yang punya mobil siapa ya? Semua cewek bilang, bukan mobilku. Eric memperhatikan baik-baik mobil itu dan langsung tahu pemiliknya. Kamu bisa tebak siapa pemilik mobil itu? Cewek yang pertama, cuma dia yang nggak pakai tas, soalnya tasnya ada di mobil. Putra pulang malam-malam dan nemuin mobilnya rusak. 3 teman kosnya ada di sana dan Putra mutusin untuk nyari tahu pelakunya. Jadi dia pun menanyai mereka. Jojo bilang, Aku nggak nyentuh mobil kamu. Aku ngajak jalan anjing tadi. Miko bilang, Bukan aku tadi main bola sama temanku. Lalu Wildan bilang, Gak ada kejadian istimewa hari ini. Aku cuma nongkrong sama tetangga. Kamu tahu siapa yang bohong? Wildan, dia bilang dia nongkrong sama tetangga tapi nggak ada yang tinggal di rumah kosong itu. Plus pipinya kelihatan kayak orang habis tabrakan tuh. Sophie lagi tidur, tiba-tiba apartemennya dirampok. Perampok itu mengurung Sophie di kamar mandi dan menyuruh dia jangan berisik. Lalu perampok itu mulai ngambil uang dan perhiasan di apartemen. Tiba-tiba telepon berbunyi, perampok itu menyuruh Sophie mengangkatnya dan bicara tanpa ngasih tahu situasi saat itu. Sophie mengangkat teleponnya, penelepon itu suaminya. Sophie bilang, "Oh hai sayang, ada masalah darurat sayang. Telepon aku kalau udah mendarat ya. Tolong langsung pulang ya. Aku udah masakin makanan favorit kamu biar kamu rileks." Lalu, Sophie pun menutup teleponnya. 10 menit kemudian, polisi tiba di rumah Sophie dan menangkap perampok itu. Kamu bisa tebak gimana cara polisi tahu tentang perampokan itu?
Sophie mainin tombol mute, dia tekan mute pada beberapa bagian obrolannya biar suaminya cuma mendengar darurat, telepon, dan tolong. Lalu suaminya pun langsung menelpon polisi. Rizky terbangun di ruang bawah tanah aneh dan melihat 3 pintu. Dia cuma punya satu kesempatan untuk kabur dan kalau dia masuk salah satu pintu itu, dia nggak bisa pakai pintu lain. Pintu pertama mengarah ke ruangan berisi kabel tegangan tinggi yang menggantung di atas lantai basah. Di balik pintu kedua, ada ruangan berisi air dan piranha. Pintu ketiga mengarah ke ruangan yang dari atapnya jatuh asam yang melelehkan daging. Pintu mana yang kira-kira lebih aman? Rizky sebaiknya milih pintu pertama. Dia nggak bakal kenapa-napa kalau tubuhnya nggak menyentuh kabel meskipun dia kena air. Jerry nelpon istrinya Rosa untuk ngasih tahu kalau dia bakal pulang pukul 7. Mereka nggak merencanakan acara spesial malam itu, tapi waktu Jerry tiba pukul 7:02, Rosa marah. Kenapa dia marah? Ada yang tahu? Rosa pikir suaminya bakal pulang kerja pukul 7 malam, tapi dia malah pulang pukul 7:02 keesokan paginya. Saat lusa adalah kemarin, hari ini sama jauhnya dari hari Rabu, seperti hari ini dari Rabu, saat 2 hari kemarin adalah besok. Kamu bisa tebak hari apa setelah hari ini? Kamis. Harry dan Benny adalah 2 pesulap yang tampil malam ini di 2 klub malam yang ada di jalan yang sama. Tapi salah satu pesulap itu palsu. Bisa tebak yang mana? Benny, perhatikan bagian bawah tuxedo pesulap itu deh. Di kanan kamu bisa melihat tanda pengenal pegawai restoran dengan namanya. Dia pasti pelayan yang datang menggantikan pesulap asli. Monyet, tupai, dan burung balapan ke puncak pohon kelapa. Siapa yang bakal dapat pisang lebih dulu? Monyet, tupai, atau burung? Gak ada lah, karena pisang gak tumbuh di pohon kelapa. Bonnie lagi masak makan malam, dia punya 3 kompor, kompor gas, kompor kayu bakar, dan kompor arang. Tapi cuma ada 1 korek api nih, mana yang harus dinyalakan duluan? Korek apinya dong. Ceritanya kamu sopir bus, 9 orang naik bus dan 3 orang turun. Lalu 2 orang lagi naik dan 1 lagi turun. Akhirnya 4 orang lagi naik dan 2 orang lagi turun. Berapa usia sopir bus itu? Sama dengan usia kamu. Ingat pertanyaannya, kamu sopirnya. Lukas bekerja sebagai akuntan di perusahaan produsen perabotan. Beberapa hari lalu, dia lupa ngumpulin hasil penjualannya ke laporan keuangan mingguan. Untung bosnya nggak tahu. Jadi, Lukas ngebenerin dokumen itu dan masalahnya beres. Kemarin, dia terlambat ke kantor dan ketinggalan rapat penting dengan departemen penjualan. Tapi dia beruntung, sebab bosnya juga nggak hadir di rapat itu. Hari ini, Lukas belum ngasih ucapan selamat ulang tahun ke bosnya. Begitupun teman-temannya yang lain. Semua karyawan lupa, dan sekarang si bos datang ke ruang Lukas untuk ngasih tahu kalau Lukas dipecat. Tapi kenapa ya? Lukas salah apa? Bos memecatnya sebab dia lihat Lukas nonton YouTube di komputernya sewaktu jam kerja. Ya jelas lah. Yeni lagi magang di sebuah organisasi super rahasia. Hari ini dia ujian akhir. Dia udah persiapin berhari-hari dengan banyak membaca buku, belajar berbagai bahasa kuno dan astronomi, dan menyelidiki legenda dan cerita rakyat dari berbagai negara. Untuk menyelesaikan ujian, dia harus menemukan monster di antara sejumlah orang.
Yenny duduk di ruangan kosong. Seorang instruktur masuk. Dia membuka pintu dan menyuruh 5 orang masuk. Mereka berdiri di depan Yenny dan menatapnya. Siapa yang bukan manusia di sini? Lihat cowok ini. Kedua tangannya sama-sama tangan kiri. Cewek ini kakinya nggak napak ke lantai. Terus, instrukturnya, di tangannya ada mata yang terpejam, ya kan? Kevin datang ke pesta Halloween. Semua orang pakai kostum zombie. Kevin lihat sebagian di antaranya bertingkah aneh. Pasti karena mereka zombie beneran. Kamu tahu nggak yang mana? Ada 2 zombie asli di sini. Pertama, cewek yang megang gelas. Ada bola mata di minumannya, iya kan? Cowok yang ini pakai smartwatch. Layarnya menunjukkan denyut nadinya, tapi angkanya 0. Sebuah pabrik parfum lagi nyari staf baru. Pertama, mereka harus lolos wawancara dan menulis esai tentang parfum favorit mereka. Setelah itu, direktur meminta satu hal lagi. Mereka harus bersumpah setia kepada perusahaan kalau mau mendapatkan pekerjaan itu. 10 orang bersama-sama mengucapkan sumpah setia perusahaan, tapi sebagiannya menipu. Ayo bantu direktur mencari siapa aja orang-orang itu. Cowok ini menyilangkan jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri dengan kaki disilangkan. Mereka nggak bakal setia ke perusahaan, maka direktur nggak menerima mereka. 2 penguasa media berpengaruh lagi makan siang di sebuah restoran mahal. Mereka lagi membahas merger perusahaan. Jumlah transaksinya bernilai triliunan rupiah. Mereka berbisik-bisik soalnya ketentuan kesepakatan ini sangat rahasia. Dan mereka curiga ada yang bisa mendengarnya. Mereka benar, beberapa orang yang penasaran sedang menguping percakapan antara kedua pengusaha itu. Coba temukan mereka. Cewek di meja sebelah lagi baca koran, tapi terbalik. Dia jelas lagi berusaha mencuri dengar pembicaraan para miliarder itu. Cowok di sebelah sana itu lagi dengerin musik, tapi colokan headphone-nya nggak terhubung kemanapun. Cewek lain duduk di pojokan sambil megang koktail. Tapi alih-alih payung, yang di dalam gelasnya malah antena. Dia lagi ngerekam percakapan itu. Pada kemana nih orang-orang? Si bos teriak. Dia marah karena 3 orang belum datang. Dia menelepon orang-orang itu buat nyari tahu kenapa. Alasannya mereka lagi sakit. Bos nggak percaya, jadi mereka disuruh datang ke kantor. Maria pakai jaket hangat, topi, dan syal. Dia bersin-bersin, batuk, dan kayaknya memang sakit. Loli berjalan dengan kruk, kakinya digips. Nggak lama, Miko muncul. Tangannya cedera, jadi dia nggak bisa ngetik. Bos yakin salah satu dari mereka cuma pura-pura. Siapa dia? Yang patah itu lengan kiri Miko, tapi ponselnya ada di saku kiri. Dia pasti naruh ponsel di sana pakai lengan yang patah itu, yang artinya dia lagi pura-pura. Dia jelas cuma nggak pengen masuk kerja. Harry lagi jalan-jalan di hutan. Dia kedinginan, lapar, dan tersesat. Cowok itu melangkah sedikit lebih jauh lalu berhenti. Sebab mendengar sesuatu. Dia pergi ke sumber suara dan menemukan tanah terbuka yang luas. Ada 3 rumah. Rumah mana yang harus dimasuki Harry? Rumah di sebelah kiri ditutup dari luar. Ada gembok di pintunya, ya kan? Rumah yang di sebelah kanan kayaknya aman. Tapi lihat jejak kaki yang mengarah ke sana. Itu jejak kaki serigala. Harry harus memilih rumah yang di tengah. Seorang pengembara telah berjalan melintasi gurun selama beberapa jam. Stok airnya sudah habis dan tenaganya menipis. Dia memanjat sebuah bukit rendah dan melihat 3 danau. Ketiganya saling berjauhan dan cuma salah satu danau yang asli. Ayo bantu si pengembara membedakan antara kenyataan dengan fata morgana. Ada pohon palem di dekat semua danau, tapi cuma satu danau yang memantulkan bayangan pepohonan itu. Artinya, danau sebelah kanan adalah danau yang asli.
Kamu sedang berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba ada suara teriakan. Seorang wanita sedang mencari pertolongan. Ia akan tenggelam. Kamu berlari ke air dan mendekatinya. Waktu udah dekat, kamu lihat ada 3 orang lain. Mereka semua berteriak, tapi cuma satu yang butuh bantuan. Sisanya adalah manusia duyung yang mau menarikmu ke kerajaan mereka. Gimana caranya biar tahu mana yang manusia? Menyelamlah ke bawah air untuk melihat ekor ikannya. Rico suka bangunan terbengkalai dan kastil kuno. Hari ini dia bakal ngecek sebuah rumah besar yang dulunya milik vampir. Begitu legendanya. Rico jelas nggak percaya ini. Dia membawa kamera dan berangkat. Di dalam rumah, suasana gelap dan dingin. Bunyi berderak datang dari koridor. Rico menyalakan senter dan melihat 3 vampir. Rico mulai lari menjauh, tapi kemudian berhenti dan kembali. Kelihatannya ketiga vampir ini palsu. Tapi gimana dia bisa tahu? Ada cermin di langit-langit di atas vampir pertama, dan bayangannya terpantul di sana. Vampir kedua nggak bertaring. Yang ketiga, kayaknya dia vampir beneran, kabur. Sekarang Rico ingin mengunjungi rumah sakit terbengkalai. Katanya ada manusia serigala yang tinggal di sana. Rico yakin itu cuma mitos. Dia menyusuri bangsal-bangsal gelap rumah sakit sepanjang malam, tapi nggak nemu apa-apa. Rico sudah hampir pergi, tapi 4 cowok memblokir jalan keluar. Mereka melolong dan menggeram. Mana yang manusia serigala beneran? Nggak ada. Bulan lagi purnama, sinarnya masuk lewat jendela, dan orang-orang ini nggak berubah jadi monster. Tapi Rico tetap aja melarikan diri. Kayaknya orang-orang ini benar-benar sakit jiwa. Seorang pria kaya datang ke sebuah pameran seni modern. Dia mau beli sebuah lukisan untuk koleksinya. Pemilik pameran menunjukkan 3 karya dari seniman yang berbeda. Dalam gambar pertama, ada sebuah segitiga hijau dengan bunga matahari di tengahnya. Lukisan kedua berupa harimau yang lagi selfie pakai HP. Di lukisan ketiga, ada rumah terbang. Sang kolektor yakin salah satu lukisan itu palsu. Yang mana ya? Di tiap kanvas ada tanda tangan dan tanggal lukisan itu dibuat. Di lukisan harimau tertulis tahun 1957. Saat itu belum ada HP dan selfie. Lukisan itu palsu. Martin merasa gugup karena ini hari pertama dia tampil sebagai DJ di festival musik elektronik. Dia naik panggung, kerumunan menyambut. Martin memakai headphone-nya dan memutar lagu pertamanya. Musik mengalun, tapi nggak ada yang joget. Kenapa nih? Musiknya cuma terdengar di headphone sang DJ. Martin belum nyolokin kabel ke speakernya tuh. Orang-orang duduk di kursi sesuai nomor, lampu mati. Ada yang lagi ngunyah popcorn, ada juga yang minum soda. Filmnya mulai. Ini film horor dan ada yang menjerit. Petugas tiket masuk ke ruangan. Ada orang yang belum bayar tiket. Coba tebak siapa? Nggak ada yang punya tiket di sini. Soalnya ada tulisan masuk gratis di pintu belakang. Jaka sedang berjalan melintasi sebuah kota kuno yang terbengkalai di gurun. Ada harta karun yang tersembunyi di sini. Jaka ngecek peta dan menemukan titiknya. Dia mulai menggali. 6 jam kemudian Jaka kelelahan. Lantas sekopnya menghantam sesuatu. Ada peti. Jaka menariknya keluar, membongkar gemboknya yang berkarat dan membukanya. Peti itu penuh koin emas kuno. Tiap koin bernilai jutaan rupiah. Sekarang Jaka kaya raya. Tapi nggak secepat itu. Sebab semua koin itu palsu. Kok gitu? Di tiap koin tertera tahun 145 sebelum Masehi. Kayaknya udah tua banget ya. Tapi orang yang hidup di masa itu nggak bisa nulis SM. Soalnya mereka belum tahu kan kalau mereka hidup sebelum Masehi. Nah, waktunya ngecek sejerik apa kamu dan berapa skormu. 0 sampai 3 poin. Pasti pas nonton video perhatianmu ke distract ya. Coba latih kejelianmu lagi.
4-7 poin. Perhatikan detail dengan lebih baik. Kadang, kamu harus merhatiin seluruh gambar untuk melihat sesuatu yang kecil. Aku yakin kamu bakal lebih andal ke depannya. 8-10 poin. Kamu nggak mudah diakalin. Kamu memang berhasil menjawab lebih dari setengah teka-teki ini. Tapi jangan santai dulu. Buka terus matamu dan kamu bakal jadi yang terbaik. 12-14 poin. Kamu benar di hampir semua teka-teki. Nggak ada yang bisa terlewat dari perhatianmu. Tapi kadang, kamu nggak cuma harus percaya matamu, intuisimu juga penting. 15 poin. Kamu bermata elang. Burung ini bisa lihat tikus yang lagi lari-larian di ladang dari langit. Kamu juga bisa melihat detail terkecil dalam gambar yang besar.